Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya. Saya sekarang sudah berada di depan gerbang Pondok Pesantren Kempek Cirebon. Nah, ini saya sengaja napaktilas saya bahwasanya saya dulu pernah pesantren di sini dan juga pernah ngandon tidur dengan ngandon turu lah. Saya dulu waktu masuk di pesantren Kempek ini dari tahun 93 dan saya selesai alhamdulillah sampai tahun 2000. Jadi sekitar 7 tahun saya ngandon turu, ngandon mangan kene. Jadi saya akan keliling-keliling ajak sahabat bagaimana tentang situasi yang berada di dalam pondok pesantren Kempek ini. Dan ini adalah dulu waktu saya di sini adalah murni salafi ya. Saya jadi dari umur 11 tahun saya sudah menimba ilmu di sini, dan sebelum saya di Kediri dan Kewagian. Dan waktu itu pun saya pengen tampil di dua dunia, di salah satu TV swasta nasional dulu, dan saya sempat sowan dulu ke guru saya di sini. Saya izin gimana saya mau tampil di dua dunia, dan beliau merestui, jadi saya tampil di dua dunia. Alhamdulillah. Pesantren Kempek sendiri sahabat perlu diketahui ini dibangun pada tahun 1908. Tepatnya dulu adalah yang membangun Mbah Kiai Harun, dan juga diteruskan dengan Kiai Haji Omar Soleh, dan sekarang diteruskan oleh cucunya Al Mukarram. Beliau adalah guru saya, yaitu Kiai Haji Nawawi Omar, dan biasa dipanggil Kang M, Kang Nawawi. Nanti sahabat akan saya ajak keliling-keliling suasana di pesantren Kempek ini. Bagaimana saya dulu mondok di sini, bagaimana saya ngandon turu priben. Karena dulu saya di sini juga sering ditakjir, kalau bahasa santri itu sering layap, sering nonton layar tancap, dangdut, terus wajar lah santri badeg. Nah, jadi sahabat tahu ini adalah pesantren Kempek yang berada di Desa Kempek, karena ini adalah mengambil daripada nama desa. Pas berada di kecamatan hasil dulu kecamatannya Ciwaringin, sekarang sudah kecamatannya Gempol, dan posisinya tetap di sini ada di Kabupaten Cirebon. Jadi sahabat perlu tahu, saya dulu masuk di sini di tahun 1993 dan keluar dari pesantren ini tahun 2000-an, dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih terus melakukan silaturahmi di sini, karena ini adalah awal bagaimana saya membangun spiritual. Karena saya murni lulusan SD langsung ke sini, di situ digembleng ngaji dari mulai ngaji Al-Qur'annya juga Fatihah saja sahabat di sini itu saya sampai 6 bulan. Bagaimana Fatihah itu baru Fatihah, belum nanti tahiyat juga berapa bulan, wah lama sekali lah. Dan juga sampai dari mulai tasrifan, sorof, nahwu, dan juga asmawi, sampai terakhirnya nanti ada Fathul Qorib, semuanya. Al-Quran di sini saya menghatamkan selama 5 tahun sahabat. Jadi ikutin saya nanti jalan-jalan bagaimana inilah pondok pesantren Kempek yang berada di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Bisa sahabat lihat tuh. Nanti kita ini adalah gerbang daripada ini, santrinya kebetulan belum pada libur. Assalamualaikum. Sahabat, ini adalah pengurus-pengurus di pesantren Kempek ini, kebetulan lagi pada ngumpul dan belum libur ya Kang ya? Belum. Alhamdulillah belum. Kapan mulai libur Kang? Insya Allah tanggal 5. Tanggal 5. Ini Kang Subhan ini dulu sama adalah satu liting ketika saya SD, sekolah SD bareng sini, dan nanti sahabat akan saya keliling-keliling, dan ini suasana santri di sini sahabat. Dan kalau di Kempek ini sangat unik sekali sahabat. Itu asramanya nama-nama daerah. Seperti ada nanti Jatisawit, dan juga nanti ada Trisi, Babadan, semua adalah nama daerah-daerah sendiri. Jadi daerah-daerah warga yang ada di daerah masing-masing di sini untuk menjadikan asrama.
sahabat ikutin saya, nanti saya akan main ke dulu asrama saya di mana, di asrama Indrajati. Ikutin saya sahabat. Ini adalah sampai tempat ini dulu Johor Malaysia ya sahabat. Ya, asrama Johor. Johor itu adalah di Malaysia dulu. Jadi ada orang Malaysia. Nah, makanya salam buat sahabat-sahabat Malaysia. Ini adalah ada asramanya di sini. Namanya asrama Al Johor. Yang terkenal di Malaysia itu adalah Johor. Nanti saya akan ke sana di Indrajati. Ini yang sebelah sini adalah Salaf. Ini juga ada Jati Barang. Ini dulu adalah kantor ya. Kantor Sahabat, pos. ini adalah dulu ini adalah asrama saya. Jadi saya itu orang Jawa sahabat. Jadi tapi asramanya itu asrama Indrajati. Indrajati itu adalah khusus orang-orang Sunda. Jadi ada di Ciayu Majakuning lah, di Majalengka, Kuningan dan semua yang itu orang-orang Sunda. Dulu ini adalah asrama saya dan saya ngandon turunin kene, ngandon ngorok lah, ngandon apa nih kene. Jadi ikutin saya nanti bagaimana kamar saya dulu sahabat seperti ini. Ikutin saya. Ini dulu kamar saya sahabat. Saya akan melihat saya. Nah, ini adalah dulu kamar saya seperti ini. Aduh, sesekewis. Ampun, por. Ini kecil. Saya dulu di sini satu kamar itu 12 orang. 12 orang itu sedikit, kadang sampai nyampe 17 orang sahabat. Coba bayangkan, ini adalah pakaian-pakaiannya pada gantung kan ya. Aduh. Jadi ini ada wadah sendal. Nah dulu ini saya ikut duduk di sini, diduduk. Mudah-mudahan saya mengenang dari masa-masa lalu di pesantren. Nah, ikut santri yang mengkono ya, pada nongkrong ya. Nah, ini masa-masa. Jadi gimana nih kabarnya alumni pesantren Kempek? Mudah-mudahan alumni Kempek, sahabat-sahabat semua berikan kesuksesan lah. Ingat masa-masa lalu di pesantren Kempek. Nah, ini kamar saya dulu, dan dulu ini keramik masih ingat yang masang dulu adalah almarhum abah saya. Jadi sampai sekarang masih ada. Jadi kamar-kamar yang lain belum ada yang masang keramik, mesti pasang keramik. Melas dengan anaknya bakal turun. Dekoran. Jadi dulu ini, jadi satu lemari ini adalah satu orang satu lemari. Ini di berapa orang, jadi lemarinya ditumpuk di sini. Bahkan di atasnya juga sahabat itu ditempatin untuk tidur. Tikusnya dulu nggak sih? Tikusnya dulu. Jadi ikut. Nanti sahabat ikut saya di sana, ada dapurnya, cara masaknya gimana, ikut ke atas. Dulu saya sering kalau liburan apa pesantren tidurnya di atas sampai dicokotin berit. Campur lah, ada berit, ada di sana beras, sorong, ada panas. Jadi ini adalah kamar saya dulu di sini selama saya di pesantren Kempek, dan bahkan di atasnya juga masih bisa untuk ruangan sahabat. Ini dulu khusus orang-orang Sunda waktu saya pesantren di sini waktu 93-94. Bahkan di sini dapurnya nggak tahu masih ada enggak yang Udah dipangkas. Wah, dapurnya dulu saya dapur di sini sahabat. Ya. Ini dapur, cuman ini sudah dipangkas. Udah dirapikan. Di situ ada asrama Bekasi juga. Oke sahabat, saya ajak jalan-jalan. Saya pernah dulu waktu mondok itu ditajir kalau bahasa santri. Karena yang layar tancep itu sampai dibotak. Disabet pengurus. Pernah disabet yang pengurus, pernah wis lah santri badeg kan enggak. Ini tulisannya asrama Indrajati. Jadi nanti ikutin saya, nanti kamar mandinya apa. Ini waduh, mana gambar kuda. Nah dulu nanti kita ikut-ikut ke sana sahabat. Ini untuk bancik-bancik untuk ke masjid kayak gini. Ini tempat mandi. Santri mungkin dia pengen benjit-benjit, lembut. Iya lembut. Nah dulu saya ikut mandi di sini. Nah,
ini ada tempat cuci baju. Sahabat, dulu saya kalau nyuci baju di sini, nyuci baju. Jadi kadang saya lurus sepi ya dan nyuci baju ini kayaknya di bawah 3. Pokoknya embernya nyolong deh, ada batu tak ramen. Jadi kita nanti ke sana. Baru. Dulu saya di sini asal baru ya. Namanya babat apa? Ini sama Dadap. dadap. Dadap Jamblang. Nah, ini ada sama jamblang. Alislah Hidayah. Bucek. Ini orang-orang budaya Arjawinangun semuanya. Ini asrama Babadan. Nanti sahabat saya ajak di sana itu ada balong yang dulu pernah saya direndam sampai 3 kali karena nonton dangdut organan terus ketahuan pengurus. Karena dulu saya pernah diijazahin waktu saya sering ketahuan nonton dangdut, akhirnya saya akan badek. Saya datang orang kiai-kiai yang luar pesantren lah. Di situ mengijazahi saya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, itu untuk andalan saya ketika dulu di pesantren itu kalau saya nonton layar tancap dangdut itu dibaca jadi nggak kelihatan pengurusnya. Badek ya. Jadi akhirnya kalau nonton aman lah. Jadi pernah ditangkap. Nah, ini dulu balong ini adalah ini Tirtaloka. Tirtaloka ini dulu saya pernah balongnya gini direndam nih kan ya, karena nonton Film layar tancap balongnya. Karena di sini hukumannya seperti itu sahabat, kalau kita ngeliat melanggar peraturan pesantren ya direndam atau nanti dibotak, semuanya seperti itu. Nih, jadi ingat-ingat kayak dulu lah. Nanti sahabat akan saya ajak juga ke masjid, mana masjidnya, bagaimana cara ngajinya, terus dari mulai tasrifan, sorof, nahwu dan juga asmawi, semuanya sahabat dahlan sampai kholid. Ikutin saya sahabat. Lu sampean pengen SD cilik. Jadi ini masih pada belum libur kayaknya. Di pesantren ini nanti akan saya coba. Di sini ngaji Fatihah ya susah sahabat. Jadi saya waktu ngaji Fatihah itu kan, kalau ngaji Fatihah itu kan dulu di almarhum Allahumma yarham Kiai Abdul Halim itu kan dikasih kartu sahabat. Kartu bagaimana kita untuk ngaji Al-Fatihah. Waktu itu karena saya 6 bulan nggak pernah dipindah-pindah, akhirnya saya coba kartu itu saya cuci biar rusak seolah-olah kita sudah lama. Ternyata kiainya tahu, diganti lagi baru. Waduh, jadi teman-teman beli ngali-ngali. Pengen gaji. Saya kan kalau santri itu nggak boleh tidurnya di kamar. Tidurnya kita ini ada masjid dulu, masih pertama, yang juga masih juga. Ini ada kalimat-kalimat para kiai-kiai dulu, ini masih terpampang. Siapa ngajinya di sana, ngaji kembali siapa? No. Ada Quran siapa? Ngaji Quran Kang siap ngaji Quran. Udah tik. Fatihah. Fatihah sekali. Ayo. Kok duit? Sahabat, di Kempek itu Fatihahnya sangat unik. Jadi bacaan Fatihah itu kenapa saya sampai 7 bulan, 8 bulan nggak pernah dipindah. Jadi Fatihah aja belajarnya itu sangat susah sekali. Nanti sahabat ini bisa saya akan tes Fatihah ala Kempekan itu seperti apa, sampai saya 7 bulan nggak dipindah-pindah, saking susahnya sahabat. Ini seperti ini. Coba, gimana? Siapa kamu dong? Namanya Song?
Ini dulu saya kayaknya kecil segini nih sahabat. Waktu mana? Siapa namanya? Satria. Eh? Jagat Satria. Waduh, Jagat Satria. Udah dipindah Fatihah. Udah. Coba Fatihahnya gimana? A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu saking ini lamun zaman bengen durung ngali ge mengen ge. Coba tasrifannya sudah hafal? Nah, tasrifan, sok. Satu Dulu bait, saya Pak. pernah ngaji tasrifan. Bismillah, Pak. Bismillah. Ya. Bos, mana? Tasrifan. Bismillahirrahmanirrahim. Utai wasan kang kapindo sa kawan dan ng sulas mas bikaping doi ko buwam sa wasan lanong kang faida mutawa kayo na wasan. Terus Fa'ala yaf'ulu kon ba? Fa'ala yaf'alu fa'lan fa huwa fa'il wa dzaka maf'ulun uf'al la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Terus Doroba. Daraba yadrubu darban fa huwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrubun. nah, ya. Nasoro yang sur nasron fa munasur wa dzaka mangsurun unsur la tangsur mangsurun misurun. Ya wis suwun. Nih, jajan mah barengan. Jadi itu sahabat. Saya waktu di pondok itu saya nanti coba apa? Rebutan kentongan. Pokoknya nanti saya nyoba masih inget gak audunya, jadi saya akan baca sambil kita sana muter-muter lagi sahabat. Ya. Jadi sahabat, dulu ketika saya di sini, saya dulu pernah ngaji qiraat sab'ah sama guru saya itu almarhum Allahumma yarham Kang Ajis, namanya kayak Ajis. Jadi saya qiraat sab'ahnya sama beliau, qiraat sab'ah, qiraat asyir semua di sebelah sana karena itu sangat susah sekali. Itu di syaratnya harus bisa khatam Quran dulu sahabat. Nah, ini adalah asrama as-salaf. Asrama as-salaf itu adalah khusus asrama orang-orang Tegal, sahabat. Srengseng khusus orang-orang Indramayu ini asrama Srengseng. Jadi itu kayak asrama kayak gitu. Baca sholawatan apa ya bareng. Jadi nanti di sini saya ketika ngaji qiraat sab'ah nanti ada di sini. Dulu kan kenapa saya semangat kalau ngaji di sini? Jadi karena sebelahnya itu ada pesantren cewek. Jadi kalau sambil saya ngaji sambil mata yang lirik-lirik wadon kang lewat. Jadi sebetulnya lah. Karena ini adalah pesantren putrinya. Nah ini dulu kan belum dibongkar. Ini dulu saya Anteng ya. di sini karena nanti kan dari mulai pesantren putri sama sana lewat kalau pagi kan wah bisa untuk cuci mata. Nah badek memang. Jadi dulu nggak tahu saya masih inget nggak kayaknya
ngaji banyak kayak a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kan seperti itulah kira-kira sama aja. Jadi masih fasih lah. Kempengannya masih fasih. Ya, apa maning di roe? Jadi dulu kan saya di sini andalan kori, luru duite kori andalan dari panggung ke panggung. Desa. Dia ada orang hajatan apa panggil suara semerdu lah. Artis-artis lewat kabeh. Jadi dulu cita-citanya pengen jadi kori, kenapa sekarang malah cita-citanya nyariin setan? Kan begitu sahabat. Ya. Jadi itulah dunia. Allah tidak tahu bagaimana ceritanya, tidak tahu lah. Jadi dulu ini Kempek adalah pesantren awal mula saya merintis. Jadi ada. Iya, Pak. Lagi apa? Ya. Saya nanti akan ke sana ke Kiai. Sahabat, ini adalah dalam daripada romo kiainya. Nah, saya kalau ngaji di sini betah sahabat, karena ngarepnya kan anak pondok cewek, ya, lu kan anak perempuan, jadi matanya kinclong. Di sini ini dulu ada jambunya sahabat, sering dicolongin kita lagi jambu ya. Jadi ini nanti saya akan ngecek di pesantren-pesantren putri. Ini adalah santri-santri putri. Ini santri-santri putri dari pesantren Kempek. Dulu saya kalau jaga malam ini di sini sahabat. Jadi jaga malam di sini buat ada santri putri diculik, jadi kita jaga malam kan ada. Jadi betah. Kadang anak jemuran-jemuran dicolongi kan enggak? Wah, bener. Jadi ini adalah tempat pesantren putri di Sebangor lah. Nah ini lagi ngaji sahabat. Ini adalah kegiatan-kegiatan daripada santri putri nih. Dan lagi ngaji apa, Nok? Kitabnya Umi ya. Oh gitu. Coba lihat kitabnya. Punten. Nah dulu saya kalau malam nih ngaji-ngaji kayak gini adalah hafsain. Nggak tahu saya wis kelalen kabeh. Terus otaknya wis error. Otaknya wis kesurupan. Jadi ini dulu ngaji kayak gini. Ya, dihapsain seperti ini sendiri. Itulah adalah pentingnya santri-santri salaf gitu. Untuk sabar. Jadi sabar mengen kok. Sampai si mbak-mbak juga tuh ya. Si anu perjuangan demi suami. Calon. Yun. Ngaji wis tek apa? Wis. Wis hatam, Qur'an sudah hatam. Lagi berjuang arpat. Oh. Lagi malam. Ini mau hatam katanya, wis balik mana nggak, jangan ke sana-sana karena ini adalah tempat dilarang untuk belajar. Ini adalah santri putrinya, santri putrinya ini yang belum pada ngaji. Nah itu inilah pesantren Kempek. Jadi, nah dulu saya kalau ngaji sorop di sini, terus di Klentung ya pernah. Jadi ada tradisi di sini tuh kalau ngaji sorop itu terakhiran nanti dipukulin, dan sampai sekarang masih ada. Jadi masih ada tradisi itu. Jadi itulah. Nah, ini adalah dalam daripada. Nah, ini kan dulu kan perempuan di sana, laki-laki di sini. Jadi kita bakal ngaji kah? Nah, matanya bari mendelik bagaimana? Bari halo-haloan bae. Nah, santri kalau gitu aja enaknya luar biasa. Tuluwe lali. Nah, jadi begitulah sahabat. Jadi itulah kita sebagai santri tidak boleh melupakan sejarah di mana awal ketika spiritual itu kita rintis. Jadi saya dulu pernah menimba ilmu di sini di pesantren Kempek ini, dan saya akan terus menjaga dan menjunjung tinggi pesantren ini karena pesantren inilah yang saya bisa mengaji, saya bisa ini, saya bisa itu. Jadi ketika sahabat pesantren manapun jangan pernah dilupakan. Karena doa seorang guru itu adalah sangat ijabah sekali apapun itu. Sahabat nggak boleh ketika mondok ini ditutup-tutupin, jadi jangan. Nah, jadi itulah. Nah di sini juga dulu saya pernah ngaji. Di sini adalah kediaman daripada Kiai Fahru. Ada di sini. Nah ini juga kediaman Kang Hamdan. Jadi di sini komplit.
Jadi begitu. Wahid mengahid. Jadi sahabat gitu. Ya. Ini. Kita kembali lagi ke sana nanti di warung mana yang dulu saya sering utang, sahabat. Utang di warung karena beda dulu jadi utang. Lembur beras. Jadi begitu. Kita pesantren itu adalah menurut saya. Jadi sahabat itu jangan pernah ada pikiran ketika anaknya dipesantrenkan itu nanti begini, ini begini, begitu, jangan. Pesantren menurut saya ini adalah jawaban di akhir zaman ketika kita punya anak. Pesantrenkan saja karena di sini tuh anak-anak seperti ini tidak mereka pergaulan-pergaulan bebas semua tidak ada dan ini adalah dipantau. Jadi ngaji semuanya. Yang penting adalah ngaji. Apalagi ini zamannya sudah seperti ini. Jadi jangan khawatirlah. Semua lulusan pesantren salaf, lulusan pesantren itu insya Allah semuanya akan menjadi orang-orang yang soleh dan orang-orang yang sukses. Jadi ketika kita punya anak laki atau terus kita langsung otak kita, wah pesantren itu seperti ini, jangan. Saya katakan pesantren adalah satu-satunya tempat untuk menitipkan anak untuk belajar itu adalah yang terbaik menurut saya. Jadi mumpung belum telat, ketika anak bapak dan juga anak sahabat-sahabat semua dipesantrenkan saja biar ngaji, biar kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan bagi sekitarnya. Karena tidak ada ruginya ketika anak kita dipesantren saja. Itulah, mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita jangan pernah meninggalkan sejarah-sejarah masa lalu. Saya dulu di sini pernah pesantren di Kempek selama 7 tahun lamanya dan menimba ilmu di sini. Dari mulai saya tidak kenal alif, tidak kenal ba, semua bisa saya kenal di sini. Dari kita tidak kenal dunia tentang perkitaban, dunia Al-Quran, semua saya kenal di sini. Jadi inilah yang mengangkat saya, inilah yang dulu mendidik saya, memberikan karakter bagi saya seperti ini, dan saya akan terus berjuang memanfaatkan ilmu yang saya dapat di sini untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan juga untuk membasmi para pengikut-pengikut setan, tentunya orang-orang yang terus bersekutu dengan setan dan terus orang-orang yang menyekutukan Allah. Karena apa? Itu adalah tugas saya. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Saya katakan siapapun yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan bau surganya jadi haramkan. Jadi itulah tugas saya, PR saya dari pesantren ini terus untuk membasmi para kemusyrikan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan ketika kita semua tempat-tempat berpersekutuan dengan iblis, dengan setan saya hancurkan. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan juga saya nanti akan berdoa dengan anak-anak santri, mudah-mudahan Indonesia ini adalah diselesaikan daripada mara bahaya dan juga penyakit yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ini tidak akan lama. Saya yakin sebentar lagi juga virus ini akan hilang dari muka Indonesia karena Ramadan sebentar lagi akan datang. Sukses semua buat sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini phone 1 nih.